خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini yaitu temanya menyelisik makna puasa sebagai ibadah vertikal yang sangat rahasia. Judulnya menyelisik makna puasa sebagai ibadah vertikal yang sangat rahasia. Jadi memang ibadah puasa ini ibadah yang rahasia, bentuk rahasia. Hanya orang-orang yang berpuasa yang tahu dia sedang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ayat yang kita baca bersama ayat 7 dan 8 dari surat Al-Jaljalah ini. Jadi surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita yang membacanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekali lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah,
dia akan melihat balasannya. Nah, jadi ini ayat ini mengingatkan kita hati-hati dalam berbuat ya, dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat yang mungkin kurang baik menurut diri sendiri, menurut pada umumnya ataupun menurut Allah Subhanahu wa taala, mesti menjadi bahan pertimbangan. Mari kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Di sini asbabun nuzulnya tidak boleh ada pemisahan. Imam Jalaluddin di sini ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul menyebutkan asbabun nuzul surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di sini Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, ketika turunnya ayat 8 surat Al-Insan, wa yut'imuna at'am ala huyyihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Kaum muslimin mengira bahwa mereka tidak akan diberi pahala bila memberikan sesuatu yang sedikit, sedangkan yang lainnya mengira bahwa mereka tidak dicela karena melakukan dosa kecil, dusta, melihat yang haram, menggunjing, dan yang menyerupainya gitu. Mereka mengatakan bahwa Allah hanya akan memberikan siksaan pada dosa-dosa besar. Karena itu kemudian Allah menurunkan ayat yang kita baca, ayat 7 dan 8 surat Al-Zalzalah ini. Jadi memang ada anggapan, ini tidak seberapa sih dosa ini mah, gitu pikirannya. Berbuat atau memberi sesuatu juga beranggapan ini kan memberinya tidak seberapa, seperti ya tidak ada makna dalam pikirannya gitu. Nah, ketika terjadi adanya anggapan seperti itu, maka turunlah ayat yang kita baca ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Baghawi nih, tafsir yang kita juga sering membacanya ini, disebutkan ya, ada orang yang meremehkan dosa-dosa yang dianggap sepele. Jadi ada dosa-dosa yang dianggap sepele gitu. Ada anggapan, wah teu naon cenah ieu mah gitu. Tidak seberapa ini mah gitu ya. Merasa aman-aman saja. Menurut yang Allah ancam dengan neraka adalah para pelaku dosa besar. Nah, ini. Jadi menurutnya yang Allah ancam dengan neraka adalah para pelaku dosa besar. Maka turunlah ayat ini 78. Nah gitu ya. Terus yang lainnya juga sebagaimana Nabi yang memotivasi agar memberi itu tidak harus berupa barang yang banyak. Karena ada orang yang bicara begini, saya tidak akan dulu memberi, saya belum banyak ini yang akan diberikan, masih sedikit, jadi menahan-nahan gitu. Nah sebenarnya kalau ingin memberi jangan menunggu ya, menunggu kapan ada hal itu banyak. Nah, pokoknya berapa saja apa yang akan kita serahkan, mau besar mau kecil, nah, serahkan saja gitu. Kalau sudah niat dalam hati ingin infak misalnya, ingin memberikan sedekah ya, ingin memberikan hadiah, ingin memberikan hal-hal yang bersifatnya pengeluaran harta, maka keluarkanlah. Jangan merasa saya malu memberinya cuma segini. Ada orang gitu kan, malu, mohon maaf saya sudah merasa malu terus minta maaf bari marena saeutik gitu. Ada orang yang seperti itu. Ada juga yang menunggu-nunggu nanti kalau sudah banyak saya baru akan memberinya.
ittaqun naro walau bisyikhi tamratin paman lam yajid pabi kalimatin thayyibatin. Nah ini dalam hadis Nabi, jauhilah api neraka. Nah ini, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Nah, jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi kita ingin memberi, ya berikan saja tadi, walaupun hanya sebutir kurma. Mungkin yang menyelamatkan kita itu sebutir kurma mungkin. Wah, kurma juga nggak punya saya mah. Ah, gitu. Ya udah, kalau nggak punya mah, maka bersedekah, berinfak dengan kalimat thayyibah. Maksudnya dengan membacakan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat-kalimat yang bagus, yang indah apa? Tasbih mungkin, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Atau misalnya kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan, yang sering kita kalimatkan dengan kalimat yang sempurna, yang sudah dicontohkan oleh ya para nabi ataupun juga para sahabat dan seterusnya. Maka ucapkanlah kalimat thayyibah. Ya kalau ada makanan kurma ada gitu ya, yang lain-lainnya ada, ya lebih bagus lagi ditambah juga dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi di bulan Ramadan nih. Sebagaimana Nabi yang memotivasi nih, agar memberi itu tidak harus berupa barang yang banyak, akan tetapi berikanlah walaupun itu sedikit. Nah, Nabi pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqo akhaka biwajhi tol. Nah, ini ada lagi. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri, sudah jadi kebaikan. Nah, misalnya kita bertemu sama orang di jalan, ya, aduh saya tidak bisa memberi sesuatu, padahal biasanya suka memberi nih. Ah udah, kalau tidak ada yang diberikan, maka berwajah yang berseri-seri, senyum gitu. Jangan ini mengasih tidak, senyum gak ada, gimana ini ya? Ya kalau memberi dengan senyum kan lebih bagus itu. Ada orang yang memberikan sesuatu, nih Pak, hatur lumajeng lumayan gitu, ya terus dengan senyumnya, lebih bagus daripada baut bahasa nama ya, apa baut itu? Manyun, mengkenuk, nah gitu ya. Kemudian ketemu, tidak ada salam, tidak ada tegur, tidak ada sapa ya. Pokoknya diam saja. Nah ini kurang bagus ya dalam urusan kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan selalu ini kalau pergi kemana ketemu sama orang, ketemu di mana ada orang yang baru bertemu gitu ya, dan kita pandang ini adalah hamba-hamba Allah yang harus kita hormati sebagai perbuatan kita terhadap orang lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah di sini ada interpretasi mufasir. Syekh Mustafa Al-Marogi ini dikenal dengan tafsir apa? Tafsir Al-Marogi yang dulu kita baca sampai belasan tahun. Sudah tamat dulu Al-Marogi itu. Nah di sini menjelaskan tentang kata zarroh. Tadi kan ada kata-kata zarroh itu. Dalam tafsirnya apa itu sih zarroh itu? Ya. Az-zarroh adalah semut kecil atau debu beterbangan yang terlihat dalam cahaya matahari ketika masuk dari jendela atau lubang angin-angin. Itu namanya apa? Zarroh. Jadi zarroh itu apa? Semut kecil. Nah, ini. Ke rumah semut terus kecil. Kalau semut beranak, buktinya apa? Ya banyak buktinya, tidak hanya sendirian. Kemana-mana kan ada temannya gitu. Apalagi kalau semut itu ada di situ ada gula, di situ ada
ada riungan tuh gitu, ngariung ngaronyok ya. Kenapa? Karena ada yang dikejar, semut. Nah ini kata Az-Zarrah, kata Al-Marogi, tafsir Al-Marogi adalah semut kecil atau debu beterbangan yang terlihat dalam cahaya matahari. Kalau ibu-ibu di rumah kan suka nyapu nih, terus jendelanya dibuka-buka. Nah ketika dibuka-buka ada cahaya yang masuk, terus coba lihat apa yang berterbangan. Apa yang berterbangan? Itu zarroh ya. Sebesar itu gitu. Kecil banget. Nah gitu. Nah ini yang jadi perhitungan. Sedangkan kata misqala zarroh, seberat zarroh, merupakan ilustrasi sesuatu yang kecil. Jadi perbuatan yang sekecil apapun pasti akan diperhitungkan. Nah ini diperhitungannya terus akan dilihat oleh dirinya sendiri ketika Allah memperlihatkan perbuatan yang dianggapnya sepele itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau maka Al-Bantani orang mana? Orang Banten. Nah, jadi kalau orang Arab nyebutnya Al-Bantani orang Banten, Al-Garuti orang Garut. Kemudian pokoknya Tasiki gitu ya, Bandunji gitu, orang Bandung itu. Bapak orang mana? Bandunji, Cimahi gitu. Itu semuanya Cianjuri gitu ya, orang Cianjur gitu. Nah ini. Kalau Bantani orang Banten. Dia menafsirkan ayat 7 dengan makna siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarroh, yakni seberat semut kecil, dia akan melihatnya. Para ulama menjelaskan tadi yang katakan zarroh dalam bahasa Arab ada 3 tafsiran. Nah, ada 3 tafsiran. Pertama, semut kecil, semut yang baru lahir, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalal dzarri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Di orang-orang yang sombong itu akan dikelompokkan, sombong saja satu rombongan sombong gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Amin. Karena orang yang sombong itu orang-orang yang mendapatkan ya celaka atau sengsara atau siksa gitu ya. Nah nanti akan berkerumun. Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut, terutama semut-semut kecil dengan rupa manusia. Yang kedua, apabila seorang meletakkan debu di tangannya kemudian dihempaskan, maka sisa-sisa butiran-butiran debu yang ada di tangannya itulah yang disebut dengan zarroh. Nah ini, jadi seorang meletakkan debu ya, kemudian di tangannya ya, kemudian dihempaskan, diapakan hempas itu? Ya mungkin begitu kan. Nah yang berterbangan itulah adalah zarroh itu. Yang ketiga, partikel-partikel kecil yang terlihat di sela-sela cahaya matahari. Ada debu-debu yang berterbangan dan tidak bisa dilihat kecuali ada cahaya matahari. Itulah yang disebut dengan zarroh. Jadi disebutkan di sini ada tiga penjelasan, 3 keterangan tentang kata zarroh itu dalam bahasa Arab yang barusan sudah diungkapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah di sini kita akan melihat juga dalam tafsir Al-Qurtubi. Wahia fil jumlati ibarah an aqallil asya'i wa asgoriha. Secara umum maksud dari zarroh adalah ibarat dari sesuatu yang tersedikit dan terkecil. Nah itu zarroh. Pokoknya bayangkan hal yang paling kecil
benda yang paling kecil, benda yang tidak bisa dibagi dua lagi, itu zarroh namanya gitu. Nah, ini sedang menggambarkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, sekecil apapun keburukan yang kita laksanakan akan menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan yang akan dirasakan akibat perbuatan itu. Jadi ya intinya apa? Jangan meremehkan. Nah, intinya zaro adalah benda yang sangat kecil yang secara zahirnya tidak mempunyai berat apabila ditimbang, atau bahkan tidak berasa ketika dipegang. Pada ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya kebaikan sekecil apapun, bahkan sampai-sampai tidak terasa beratnya juga, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemahaadilan Allah, tidak ada yang terluputkan untuk mendapatkan balasan itu. Masya Allah. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam perbuatan yang baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah di sini kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan. Mendidik hambanya agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa, bahwa segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya keluar dari masjid ada sendal dibereskan, cuma satu sendal yang lainnya dibiarkan, misal gitu ya. Ataupun juga sendal sudah beres, kenapa ini beres begini, kemudian disepak satu misalnya, nah ini jadi pertimbangan, itu jadi keputusan nanti. Pokoknya apapun perbuatan yang baik, apapun perbuatan yang tidak baik, itulah yang harus diinformasikan, dilakukan bimbingan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita melanggar. Ketika anak-anak kita berbuat baik, berikan penjelasan. Terima kasih nak sudah berbuat baik ya, nanti Allah catat perbuatanmu. Udah anak-anak kita berbuat salah misalnya, nah jangan berbuat begitu dong. Kenapa? Sekecil apapun Allah catat perbuatanmu. Nah ini kepada anak kita. Atau di kampus, di sekolah, dimanapun mungkin ada mahasiswa yang agak sedikit apa tuh namanya nyeleneh gitu ya. Nah, kemudian itu salah, ucapkan Anda sudah melakukan perbuatan yang kurang bagus dan Allah catat perbuatanmu. Jangan diulangi lagi ya. Nah itu. Jadi ingatkan kepada anak kita, kepada mungkin istri kita, suami kita ketika berbuat salah, berikan informasi yang menyenangkan, berbuat yang bagus, berikan pujian dengan catatan yang akan menjadi amal baik. Jangan dibiarkan. Nah ini terus kita berbuat baik, mendidik hambanya agar tidak menyepelekan hal yang kecil. Karena setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Seberapa sih? Cuman segitu misalnya gitu ya. Kok kamu berbuat baiknya nggak maksimal? Ya lumayan daripada tidak. Nah itu ingatkan, terus berbuat baik itu tidak boleh berhenti. Dan hentikan perbuatan yang salah itu, karena akan menjadi malapetaka. Kemudian juga mengajarkan agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Nah ini. Jadi kita sebagai orang tua punya tugas, sebagai guru punya tugas, sebagai ustadz punya tugas, sebagai tokoh masyarakat punya tugas ya. Semua tugas-tugasnya itu adalah mengingatkan hal yang terlihat kurang bagus dan juga mengingatkan hal yang berbuat bagus dengan pujian-pujian kepada anak-anak kita. Kemudian memotivasi agar senantiasa beribadah baik secara vertikal maupun horizontal untuk memperoleh ridho dan rahmatnya. Jadi yang dikatakan vertikal itu langsung kepada Allah ibadah itu. Nah, gitu. Kalau horizontal itu kepada sesama masyarakat, gitu ya.
Kalau mungkin di kelas murid dengan murid gitu ya, saling membantu, menolong dalam hal ya mungkin pulpen saya ketinggalan, potlot saya ketinggalan, apapun. Nah, di situ berbuat baik diingatkan. Berbuat baik kepada sesama manusia dalam hal kebaikan itu akan menjadi kebaikan dan bahkan menjadi amal soleh. Dulu pernah diungkapkan segala perbuatan yang baik bisa menjadi amal soleh. Syaratnya ada berapa? Ada, lupa lagi ya. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, tulus, ikhlas. Ketiga, lupa lagi. Ketiga, sesuai contoh Rasul. Ini suka lupa ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi sesuatu perbuatan yang baik ini bisa menjadi amal soleh. Tadi siswa dengan siswa saling bantu membantu, mahasiswa dengan mahasiswa, ibu-ibu dimanapun berbuat baik gitu ya. Maka ingat, perbuatan baik secara horizontal, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi amal soleh bila dipenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, tulus ikhlas. Yang ketiga, sesuai contoh Rasul. Nah, ini harus 3 dipegang oleh kita. Jangan sampai tidak ada contoh Rasul tapi baik ini tapi tidak ada contohnya. Nah, ini tidak termasuk hal yang diperhitungkan. Nah, sampaikan ke anak didik kita supaya anak didik kita terngiang-ngiang. Ingat kepada si bapak dulu kalau ngajar itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan tapi menyampaikan yang menyangkut dengan kebaikan-kebaikan. Ini akan diingat, dikenang oleh anak didik kita. Ketimbang langsung masuk kelas, langsung bertanya, sekarang materi apa? Mari kita buka. Wah, ini tidak ada pemanasan. Maka hangat-hangatkan dulu mereka, senyum dulu di hadapan mereka, sampaikan pujian-pujian pada mereka, dan tegur hal-hal yang bersifat mengingatkan sebelum mulai pelajaran di hadapan anak didik kita. Halo, selanjutnya kita lihat juga makna ibadah vertikal. Tadi horizontal, ya vertikal. Menurut para ulama fikih, ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Jadi ini ulama fikih mengatakan jadi merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan, ada tujuannya ibadah itu. Sekarang saum kita, tujuannya apa saum? Halo, tujuannya saum apa? Nah, tujuannya saum itu ibadah kepada Allah. Tujuannya kan. Kenapa saum? Saya diperintah Allah, saya lakukan karena Allah. Tuh. Nah, ini menyebutkan saya melaksanakan saum karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah sambil dilandasi dengan keimanan. Nah, inilah ibadah yang sekarang sedang dilakukan oleh umat Islam dimanapun berada, insya Allah ya. Nah, kemudian ibadah vertikal adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Tuh, jadi ibadahnya ada yang langsung kepada Allah, ada yang melalui hamba-hamba Allah. Yang langsung seperti apa? Yang langsung seperti sholat itu langsung. Jangan nitip ya sholat saya sedang ada acara nih, silahkan sama anakku ya. Tidak bisa dititip-titip sholat itu. Walaupun seorang ibu bapak punya anak ustad misalnya, anak ustad nih, bahkan kiai, kiai, situ kan anak aku nggak sholat nih, titip ya, nggak bisa. Kenapa? Karena vertikal, langsung kepada Allah, tanpa harus tidak boleh ataupun harus langsung sendirinya menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna puasa itu apa sih gitu ya? Karena ada juga sampai hari ini yang masih kabur mana puasa itu. Kada puasa apa? Ya puasa begitu aja lah. Gitu aja gimana? Ya bangun terus tidur terus bangun lagi. Ah, ini kan tidak jelas maknanya. Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Apa al-imsak? Yaitu menahan. Jadi puasa itu menahan.
Kemudian puasa secara istilah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh perbuatan dan seluruh pembatalan puasa. Nah ini. Jadi ulangi, ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatalan puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu juga. Ini puasa menurut istilah. Tadi menurut bahasa dan menurut istilah beda ini. Jadi kalau menurut istilah adalah ibadah kepada Allah yang disertai dengan niat. Jadi memang puasa itu harus niat gitu. Ada orang yang tidak niat, ya itu tidak sempurna saumnya, ada ketertinggal. Karena niat merupakan hal yang harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Kemudian di sini ada kata-kata sejak terbit fajar kedua. Ada berapa fajar? Ada dua. Satu fajar kidib, dua fajar sidik. Nah itu ya. Fajar kidib, fajar bohong. Fajar sidik, fajar bener. Nah itu jadi ada dua fajar. Nah ini yang disebut di sini adalah fajar yang kedua, fajar yang dimana datang waktu sholat subuh. Nah jadi dari situlah mulai melaksanakan ibadah saum sampai nanti terbenam matahari. Tapi di situ ada ya dengan menahan diri dari makan, jangan makan, menahan diri dari minum, jangan minum. Dan juga seluruh hal-hal yang membatalkan puasa mesti dijauhi sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa rahasiamu dengan Allah. Nah ini puasa itu rahasiamu dengan Allah. Sungguh puasa memiliki banyak rahasia yang luar biasa. Bila direnungkan dan dipikirkan, maka pasti kita akan takjub karenanya. Puasa berkaitan erat dengan ketulusan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia ini. Ketulusan iman, ketulusan dalam mengerjakannya dengan iman yang kuat, yang kokoh. Sebagian ulama menyebut puasa sebagai ibadah rahasia. Nah ini mengapa? Karena seseorang bisa saja tidak berpuasa jika ia mau, entah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman, atau tidak berniat puasa sama sekali, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari. Nah itu yang dikatakan rahasia. Jadi pribadinya saja yang tahu saya sedang puasa, saya sedang tidak puasa, hanya dirinya yang tahu. Orang lain tidak tahu. Kita duduk berduaan nih, di mana saja tempat istirahat. Yang satu puasa, yang satu tidak puasa. Antara yang satu dengan yang kedua itu rahasia. Dan bila ditanya saumkah? Saum masa enggak? Padahal dia tidak puasa. Dirinya dan Allah yang tahu tentang puasanya itu. Dengan kata lain, puasa adalah ibadah hati. Nah ini, dia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Robnya. Sebab ketika seorang hamba tidak melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa, padahal dia sanggup melakukan hal itu waktu atau walau secara sembunyi-sembunyi, maka itu adalah bukti bahwa dia yakin terhadap adanya pengawasan Allah terhadap perbuatannya. Di rumah kue banyak ya, nasi ada gitu, lain-lainnya penuh gitu, tapi nggak berani nyentuh makanan di siang hari walaupun tidak ada siapa-siapa. Mengapa? Karena dalam hatinya punya perasaan bahwa saya sedang diawasi oleh Allah. Nah, kalau merasa itu muncul dalam perasaannya, itu adalah ibadah yang betul-betul muncul dari hati yang paling dalam. Jadi jangan lupa puasa adalah ibadah rahasia. Jadi yang tahu hanya
dirinya saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan banyak anak-anak kecil dahulu, atau kita mungkin sedang kecil, masa kecil, ibu gak ada, bapak gak ada pisang di dapur sendirian, kok sendirian ya, pisang satu diam di situ, diambil, luak liuk, terus asup ke WC, lain pengalaman ini bayangan gitu ya. Nah, kemudian dia itu makan pisang itu, terus dia puasa lagi. Ataupun ada yang kecapean, bolonyo setengah harian, gitu. Di situ ada warung remang-remang yang suka menjual makanan di siang hari. Lihat kiri, lihat kanan, gak ada teman kelihatannya, blos masuk. Udah di situ keluar lagi, takut ada tetangga gitu ya. Balik ke rumah, datang ke rumah kata ibunya, "Pak, masih puasa?" Masya Allah, masa tidak? Itu mulutnya yang ngomong, hatinya, "Aku sudah batal sayang." Cuman gak ngomong unggul. Ya kalau puasa mah atuh tidur di kursi, tidur si bapak teh di simutan, sebab karunya sedang puasa. Padahal hatinya dia mengatakan tidak puasa. Nah, ini rahasia luar biasa. Makanya mudah-mudahan diberi kekuatan kita menunaikan ibadah saum ini. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, puasa mendidik manusia untuk selalu mengingat kampung akhirat. Sebab saat berpuasa, seorang hamba meninggalkan beberapa kebiasaan duniawi dengan harapan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Parameternya dalam menghitung untung rugi perbuatannya adalah standar akhirat. Halo hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini para jamaah yang ikut di Zoom ini ada 554 orang ya, yang terus bertambah. Mudah-mudahan semuanya jadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di masjid juga ini kelihatan ya, duduk-duduk dengan manisnya ya, dan ada yang agak ngantuk-ngantuk, gak apa-apa. Ngantuk sambil mendengarkan pengajian mah jadi pahala, begitulah kira-kira. Dalam puasa misalnya dia meninggalkan makan, nah ini, minum dan berbagai kenikmatan pada siang hari bulan Ramadan demi balasan yang baik ya, demi balasan yang baik, kemudian demi ya hal-hal yang sangat menguntungkan ya, disitulah mereka akan merasakannya. Di dalam puasa misalnya dia meninggalkan makan, minum dan berbagai kenikmatan ya, itu semuanya pada siang hari bulan Ramadan demi balasan yang baik pada hari kehidupan akhirat kelak. Dalam hal ini terdapat penanaman nilai-nilai keimanan kepada kehidupan akhirat. Nah, jadi betul-betul keimanan atau kehidupan akhirat itu akan menjadi kenyataan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Kehidupan akhirat menjadi tambatan hati bagi orang yang berpuasa nih. Dia juga berlatih untuk menghilangkan ketergantungan kepada kenikmatan duniawi yang fana ini, sebab ketergantungan kepada kenikmatan duniawi itulah yang melahirkan kecenderungan yang berlebihan kepada kehidupan dunia. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali berpuasa khusus. Kan ada bagian-bagian puasa ya, kemarin diterangkan itu ada puasa umum, kedua apa? Puasa khusus, ketiga khusus. Nah, kemarin diterangkan oleh Pak Proponcen nih. Berpuasa khusus harus memenuhi 6 syarat katanya. Yang pertama, tidak melihat segala yang dibenci Allah Subhanahu wa taala atau yang dapat membimbangkan dan melalaikan hati dari mengingat Allah. Nah, kata Al-Ghazali. Jadi, yang pertama tidak melihat segala yang dibenci Allah tuh, atau yang dapat menimbulkan atau membimbangkan dan melalaikan hati dari mengingat Allah. Yang kedua, menjaga lisan dan perkataan sia-sia, dusta, umpatan, fitnah, perkataan keji, serta kasar, dan kata-kata permusuhan, pertentangan, dan kontroversi. Nah, ini dijaga. Ngomongin orang berhenti dulu lah, mencaci
Berhenti dulu. Kapan kira-kira? Nanti selesai dunia ini. Gitu ya. Jangan ngomong begini, nantilah Syawal kita ya ngomongin orang lagi. Sekarang mohon ibu-ibu jangan ngomongin orang dulu ya. Nanti Syawal kita ngomong-ngomong lagi ya. Nah, itu menghayal. Oh, jangan begitu. Pokoknya ini latihan untuk tidak melakukan sia-sia, perkataan yang sia-sia, kata-kata yang menimbulkan permusuhan, umpatan, fitnah, perkataan keji, serta kasar. Hentikan di bulan Ramadan. Lebih baik membaca Al-Quran. Halo, sudah berapa juz sekarang baca Quran? Ya, ada yang 4, ada yang 3, ya pokoknya terus jangan berhenti. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang tercela. Ini ada suara-suara ini tercela kelihatannya ini, jangan didengar gitu. Ini suara-suara ini kelihatannya dapat menimbulkan kurang bagus, jangan didengar tuh gitu. Keempat, menjaga kesucian setiap anggota badan dari yang syubhat, apalagi yang haram. Apa yang syubhat? Yang syubhat apa? Yang kurang jelas halal dan haramnya. Syubhat. Nah, ini syubhat nih. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, udah tinggalkan saja tuh. Kemudian juga kelima, menghindari makan berlebihan. Nah, ini seperti sahur ya, jangan terlalu berlebihan. Bukan soal besar kecilnya yang dimakan, tapi dengan sahur itu adanya dengan sahur adanya barokah ya. Jadi jangan makan sampai sekenyang-kenyangnya. Kenapa? Kan besok mau puasa. Bukan begitu. Walaupun hanya sebutir kurma, hanya seteguk air, udah bismillah. Besok saya puasa, ada barokah begitu. Karena ada orang yang kekhawatiran. Bisa lung saya cenah ujang tambahan deui sanguna gitu nya. Talaukna hiji diseepkeun sakalian gitu. Kenapa? Pandek puasa isuk. Seolah-olah semua kekuatan ada di nasi dan ada di makanan, padahal kekuatan itu ada di rahmat Allah. Makan jangan terlalu banyak, biasa-biasa aja gitu. Jangan berlebih-lebihan. Yang keenam, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan pengharapan. Selalu berharap kepada Allah ya, selalu ingin mendapatkan pujian dari Allah, selalu ingin mendapatkan sesuatu rahmat dan berkah dari Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Imam Al-Baidawi rahimahullahu bahwa ada dua hal yang menjadi alasan mengapa ibadah puasa diistimewakan dengan kelebihan seperti yang kita ungkap. Yang pertama, karena ibadah-ibadah lainnya dapat dilihat oleh manusia, berbeda dengan puasa karena ia merupakan rahasia antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Ia melakukannya dengan ikhlas dan mengerjakannya karena mengharap ridhonya. Subhanallah. Itu yang disebut dengan Al-Baidawi memberikan gambaran tentang puasa. Yang kedua, karena seluruh perbuatan baik dilakukan dengan cara mengeluarkan harta atau mempergunakan fisik, sementara puasa mencakup pengekangan hawa nafsu dan membuat fisik menjadi lemah. Dalam ibadah puasa terdapat unsur kesabaran, menahan rasa lapar, haus, dan meninggalkan syahwat. Apalagi ya kalau sudah menjelang maghrib, hati-hati gitu. Dari pagi sudah menunggu dan kita menjaga diri. Awas jangan sampai di sore hari jadi tidak terjaga kembali. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, balasan puasa ya, Allah yang langsung berikan, dan kebahagiaan terbesar ketika berjumpa dengan Allah. Coba lihat kita hadisnya, kita baca pelan-pelan. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma
fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaim parhatun inda fitrihi wa parhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipatan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Kalau amalan di luar puasa itu tadi kan sampai 700 kali lipatan. Nah kalau puasa ini lain ya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Itu harus diyakini ya tentang hadis ini, jangan dipermainkan, apalagi digebos-geboskan supaya tahu orang lain bau mulut. Gak usah ya, ini mah hadis yang harus diresapi. Begitu mulianya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah dia mengharap kepada Allah, berniat karena Allah, dan Allah akan memberikan apa yang dikatakan tadi. Puasa itu aku sendiri yang membalasnya, hanya Allah yang membalasnya. Jadi beda dengan amal-amal yang lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa dapat menahan dan menjaga kecenderungan keinginan atau nafsu. Sedangkan manusia cenderung mengikuti nafsu, baik nafsu biologis, materi maupun kekuasaan manusia. Nah kita baca ayatnya, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ada berapa? Ada berapa? Nggak dihitung. Itu kan satu-satu tadi yang disenangi oleh manusia. Manusia itu cinta. Nah itu di dunia ini ya. Jadi manusia menganggap indah, terasa indah dalam pandangan manusia tuh. Cinta terhadap apa yang diinginkan tuh. Terus berupa perempuan-perempuan. Nah ini. Terus anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Terus kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi memang manusia itu banyak tergiur dengan yang tadi, sehingga lupa ibadah kepada Allah. Padahal itu hanya kesenangan sementara, kesenangan sesaat. Tadi ada kata-kata kuda pilihan. Kuda itu apa? Alat transportasi. Kalau sekarang mungkin
mobil, pesawat, ya. Mungkin bangga dengan mobilnya, dengan pesawat dan sebagainya. Itulah memang begitu. Tapi ingat, kata Allah, itu kesenangan yang sementara. Itu kata kuncinya di akhir. Silakan senangin dan itu, tapi ingat, ini hanya kesenangan sementara, jangan jor-joran di situ. Gitu maksudnya. Dan memang kita diberi peluang untuk senang punya anak, bahkan kalau anak diomong-omongkan gitu ya. Kemudian harta juga, ini itu gitu. Itu manusia. Tapi ingat, jangan jor-joran, mesti sadar, nah begitu. Bahwa itu kesenangan yang sementara. Mobil akan ada ya rusaknya, emas perak akan ada ya lapuknya, ya sawah ladang akan ada, semuanya ada kekurangan-kekurangan. Nah, maka kata Allah di situ dikatakan bahwa ini merupakan kesenangan hidup di dunia yang sifatnya kesenangan yang sementara. Jangan terlalu tergiur, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, Selanjutnya, keajaiban ibadah puasa menurut ulama dan ilmuwan. Nah, ini sekarang keajaiban puasa. Yang pertama, menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam buku Min Fatawa Al-Ulama fi Asyam wal Al-Qiyam walid Syahr Ramadan. Disebutkan bahwa puasa bisa membuat orang merasa sebagai satu entitas, mempererat jalinan hubungan antara individu masyarakat, dan bisa melatih jiwa untuk naik tingkat menuju kesempurnaan. Masya Allah. Ini yang pertama. Menurut Syekh ya tadi katakan bahwa puasa bisa membuat orang merasa sebagai satu entitas. Apa entitas? Pengakuan ya, mempererat jalinan hubungan. Coba Masya Allah ya, ketemu sama orang lain, kemana aja ini kok enggak kelihatan, negur Pak. Di bulan puasa ini ada hubungan emosional yang sangat terjaga di dalam mendekatkan hubungan melalui silaturahim tuh. Yang kedua, menurut Syekh bin Baz di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, ini Asyam, puasa bisa mensucikan, melatih dan membersihkan jiwa dari akhlak tercela serta membiasakannya melakukan akhlak mulia. Di samping itu, puasa membuat orang mengakui akan kelemahan dan kekurangannya di hadapan Allah, sehingga melahirkan rasa syukur dan kepedulian sosial dengan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Indah puasa itu. Bahkan ada rencana saya ingin memberikan ini, waduh luar biasa, muncul di bulan puasa itu. Yang ketiga, dalam buku Kitab Asyam ya, karya Abu Bakar Al-Farabi, disebutkan bahwa puasa sebagai metode unik satu-satunya untuk menanamkan pada jiwa manusia akhlak mulia, menyulut gairah keislaman atau girah keislaman, membersihkannya diri dari berbagai macam kotoran, memutus rasa ragu, mendorong mukmin bersedekah dan berderma, serta mendorong kerekatan hubungan antara si kaya dan si miskin. Dengan apa? Dengan puasa. Udah merasakan? Mudah-mudahan ya, udah merasakan. Jadi ada hubungan yang sangat baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang keempat, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, nah ini di antara kedahsyatan puasa sebagai berikut: menjadikan penglihatan terasa lebih muda atau lebih jelas, membersihkan badan dari berbagai penyakit, menurunkan tekanan darah tinggi dan kadar lemak, mampu mengendalikan nafsu, membuat badan sehat dengan sendirinya, dapat mengendorkan ketegangan jiwa, dapat menajamkan fungsi indrawi, dapat mengendalikan kemauan diri sendiri,
serta bisa memperlambat proses penuaan. Kata siapa? Kata ilmuwan. Hasil penelitian ini, Pak. Halo Mas, ini hasil penelitian para ilmuwan. Luar biasa ini nilai-nilai dari puasa. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Di situ tadi ada ketegangan jiwa jadi tenang gitu ya. Kemudian dapat menajamkan fungsi indrawi itu gitu, dapat mengendorkan ketegangan jiwa. Nah ini tegang aja terus, coba puasa. Nah gitu, dapat menajamkan fungsi indrawi, dapat mengendalikan kemauan diri sendiri, dapat dikendalikan kemauan sendiri itu. Nah kemudian serta bisa memperlambat proses penuaan. Ada berapa persen? Nggak dihitung ya, nanti hitung di akhir ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keistimewaan puasa berdasarkan hadis Nabi sekarang. Coba kita lihat. Berdasarkan hadis Nabi yang pertama kita lihat akan diampuni dosa yang lalu. Tuh, satu. Dengan puasa akan diampuni dosa yang barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, ingat, dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang lalu, dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Yang telah lalu itu yang sudah kelewat gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, mendapat perisai dari api neraka. Qala Rabbuna azza wa jalla asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai. Perisai apa? Yang dengannya seseorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi tidak akan masuk ke neraka itu orang yang puasa. Kenapa? Karena dibentengi dengan puasanya. Puasa yang mana tadi? Puasa yang dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Terus yang ketiga, tidak usah dihafal, yang penting tahu. Memperoleh pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Nah ini, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Diumumkan, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom dan yang hadir langsung, mudah-mudahan ataupun yang niat akan hadir tapi tidak jadi hadir, semuanya dimasukkan ke pintu surga Ar-Rayyan. Amin. Semuanya insya Allah akan berbondong-bondong masuk Ar-Rayyan. Subhanallah. Ingat dulu ya, sedang ngaji ada kata-kata Ar-Rayyan, mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Terus selanjutnya nomor 4. 4, amalan puasa akan memberikan syafaat. Aduh, Masya Allah. Asyamu wal Qur'an yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar pasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil laili pasyafi'ni fihi qala payusyafa'ani.
Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Sedang repot, sedang kacau, sedang segala macam tidak menentu, tapi ada amalan nih, puasa dan baca Quran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Ada kisah teladan nih. Salah satu contoh yang ditorehkan dan patut kita teladani adalah sifat kedermawanan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Telah ada Nabi Muhammad ketika Ramadan lebih dermawan dibanding bulan lainnya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, dikatakan di situ bahwa manusia yang paling dermawan, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan tatkala berjumpa malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertemu dengan beliau setiap malam pada bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan. Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Maka tatkala beliau bertemu dengan Jibril, beliau lebih dermawan dengan memberikan kebaikan melebihi angin yang tertiup. Jadi bulan puasa kedah mungkin berehan, harus tambah bager, dermawan. Jangan datang puasa teh tambah susah berinfak, takut artinya tidak mengeluarkan. Oke, selanjutnya dari penggalan hadis di atas kita dapat mengetahui salah satu kelebihan Nabi di bulan Ramadan, yaitu bertambahnya kedermawanan beliau. Sudah selayaknya memang kita tahu bahwa Nabi sangat dermawan, namun di bulan suci ternyata beliau meningkatkan taraf kedermawanannya. Dari hadis tersebut tersirat perilaku yang harus kita teladani, yaitu menumbuhkan serta meningkatkan sifat dermawan dalam diri, meski dohir redaksi hadisnya tidak instruktif. Pengimplementasian hadis di atas diantaranya adalah ketika bulan suci. Oleh karena itu, mari yang belum sempat berbagi dan bersedekah, kita sedekah di bulan ini. Bagi yang diberi kesempatan berbagi rezeki di bulan-bulan sebelumnya, mari tingkatkan taraf kedermawanannya dengan niat beribadah dan meneladani sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari terus berinfak, bersedekah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nah ini doa ini sudah disampaikan melalui YouTube ya. Nah kita baca lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalami wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardahu. Ulangi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalami wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardahu. Ya Allah, jadikanlah ini bulan membawa keamanan, keimanan, keselamatan,
keislaman, petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Sudah hafal ya? Terus dibaca menjelang buka, menjelang sahur, tengah malam, siang hari, supaya saum ini membawa keamanan, aman, tidak ada apa-apa. Membawa keimanan, meningkat keimanannya. Keselamatan terus melahirkan dan terasa bagaimana hidup dengan selamat. Keislaman dengan berserah diri dan sepenuhnya taat patuh beribadah, petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita ungkap bersama-sama menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya ajiz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saum hari ini lebih bagus dari sebelumnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samulina hapunten kelepatan dari batin, kita meneruskan perjuangan untuk menggapai ridho Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi